Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Geospatial Corner. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memetakan kedalaman tubuh air dengan menggunakan empirical bathymetry. Metode ini diberi nama empirical bathymetry dikarenakan dia menggunakan data empiris kedalaman tubuh air hasil pengukuran lapangan. Dengan kata lain, jika Anda ingin menggunakan metode ini, maka Anda harus memiliki data sampel kedalaman tubuh air yang diukur langsung di lapangan. Ada beberapa algoritma yang umum digunakan dalam pemetaan kedalaman tubuh air dengan metode empirical bathymetry. Salah satu yang paling umum digunakan adalah algoritma yang dikenal sebagai RTA atau Ratio Transform Algorithm. Bisa dilihat persamaannya di sana, di mana rasio transform algorithm pada dasarnya adalah sebuah persamaan regresi. Rasio transform algorithm membangun persamaan regresi antara data empiris kedalaman tubuh air hasil pengukuran lapangan dengan rasio logaritma dari dua saluran. Biasanya yang digunakan adalah saluran biru dan saluran hijau. Akan tetapi Anda dapat mengganti saluran-saluran yang biasa digunakan. Misalnya saluran biru Anda ganti dengan saluran coastal aerosol pada citra Sentinel-2. Berdasarkan sumber teorinya, metode rasio transform algorithm dapat mengekstrak dengan baik kedalaman tubuh air sampai dengan kedalaman lebih dari 25 meter dengan catatan airnya dalam kondisi jernih. Lebih jauh, di dalam video tutorial ini juga akan diperkenalkan bagaimana cara melakukan sun glint correction atau yang biasa dikenal juga sebagai deglinting. Sun glint adalah kilauan yang terbentuk akibat pantulan sinar matahari di atas permukaan air. Pada citra satelit, sun glint ini dapat menimbulkan error pada saat kita melakukan pemetaan kedalaman tubuh air. Selanjutnya, karena kita akan memetakan kedalaman tubuh air, maka akan lebih efektif jika kita memisahkan antara fitur air dengan fitur selain air, misalnya vegetasi, lahan terbuka, atau bangunan. Dan untuk memisahkan antara tubuh air dengan fitur selain air, kita akan menggunakan Normalized Difference Water Index. Bagi Anda yang sudah familiar dengan algoritma pengolahan citra digital, tentu saja Anda dapat mengimplementasikan sendiri algoritma empirical bathymetry ini secara manual. Akan tetapi, bagi Anda yang belum terbiasa dengan algoritma pengolahan citra digital, Anda jangan khawatir, sebab baik algoritma rasio transform algorithm maupun algoritma deglinting sudah terintegrasi di dalam aplikasi Snap. Anda tinggal mengeksekusi tools-toolsnya saja. Sebagaimana biasa, referensi untuk metode yang digunakan dalam video tutorial ini kami sertakan pada deskripsi video di bawah. Jangan lupa Anda harus mensitasi atau mengutip referensi-referensi ini jika nantinya Anda menggunakan metode ini dalam riset Anda. Pada contoh kasus di dalam video tutorial ini, kita akan memetakan kedalaman laut di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Adapun data sampel kedalaman yang digunakan dalam video tutorial ini diambil dari data kedalaman bathymetry nasional atau data Batnas milik Badan Informasi Geospasial. Tentu saja, data kedalaman seperti ini sifatnya hanya simulasi dan tidak sesuai dengan teori empirical bathymetry yang mengharuskan data sampel kedalaman harus diukur langsung di lapangan. Untuk keperluan riset atau untuk keperluan praktis nantinya, mau tidak mau Anda harus memiliki data sampel kedalaman yang diukur langsung di lapangan, misalnya dengan proses echo sounding. Untuk selanjutnya, jika kita menjalankan proses empirical bathymetry menggunakan aplikasi Snap, pastikan sudah terinstall plugin atau tools Send2Coral. Jika belum, pastikan terlebih dahulu laptop Anda dalam keadaan online. Selanjutnya klik tools, plugin, dan install tools atau plugin Send2Coral.
Baik, akan kita mulai langkah-langkah pemetaan kedalaman tubuh air menggunakan metode empirical bathymetry. Agar prosesnya lebih efisien, sebaiknya citra kita subset dulu ke wilayah yang menjadi fokus observasi kita. Memang subset ini sifatnya tidak wajib ya. Hanya diperlukan jika kita memetakan kedalaman tubuh air pada sebagian wilayah saja. Nah, misalnya di daerah ini. Klik raster, subset, langsung saja kita subset menggunakan view yang sudah tampil ini. Baik, citranya sudah terpotong. Selanjutnya akan kita pisahkan antara fitur air dengan fitur yang bukan air menggunakan Normalized Difference Water Index. Klik raster, bandmath, kemudian ketik NDWI, kita masukkan formula NDWI. Green dikurang SWIR 1 dibagi green ditambah SWIR 1. Oke dan oke. Ini adalah citra NDWI. Dengan menggunakan citra NDWI ini akan kita buat masking tubuh air. Kita masukkan threshold, misalnya NDWI dari 0,1 sampai dengan 1 itu merupakan tubuh air. Oke. Kita ganti namanya supaya lebih informatif. Misalnya kita beri nama saja air. Baik, sekarang masking air ini akan kita gunakan untuk memotong citra yang sudah kita subset sebelumnya. Klik raster, mask, land, sea, mask. Pastikan citra yang sudah disubset yang dipilih sebagai input, tentukan outputnya, kemudian atur processing parameters. Band yang kita pilih misalnya band 1 sampai dengan band 12, hilangkan centang use SRTM 3 second, kemudian centang use vector as mask. Pastikan yang dipilih adalah masking air. Selanjutnya klik run. Oke, prosesnya sudah selesai. Ini kita tutup saja. Sekarang coba kita tampilkan citra yang sudah dimasking air. Bisa kita lihat citra ini sekarang hanya menampilkan fitur air saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan sun glint atau glint, yaitu kilauan yang terbentuk dari pantulan sinar matahari di permukaan air. Sun glint ini akan sangat mengganggu di dalam observasi fitur perairan, misalnya saja dalam pemetaan kedalaman tubuh air. Sehingga dalam pemetaan kedalaman tubuh air, sun glint ini harus dikoreksi atau dihilangkan terlebih dahulu. Perhatikan langkah-langkah berikut untuk melakukan deglinting atau sun glint correction. Yang pertama, kita harus buat sampel terlebih dahulu pada wilayah-wilayah yang memiliki sun glint. Misalnya kita beri nama glint saja agar lebih simpel. Kemudian klik OK dan kita tunjuk beberapa sampel sun glint. Baik, misalnya sampelnya sudah cukup. Selanjutnya klik optical, thematic water processing, send to coral, processing module, the glint processor. Tentukan citra input, tentukan output, dan tentukan lokasi outputnya. Selanjutnya kita atur processing parameters. Yang pertama kita atur adalah sun glint areas. Sun glint areas adalah sampel sun glint yang sudah kita buat sebelumnya. Ingat, namanya adalah glint. Kita ketikkan secara manual di sini. Kemudian kita pilih band-band yang akan kita deglinting. Misalnya cukup saluran 1 sampai dengan 4. Sebab dalam pemetaan kedalaman tubuh air
Yang diperlukan hanyalah saluran biru, hijau, ataupun coastal aerosol. Sesuai teori, sebagai reference band, kita pilih band near atau band 8. Kemudian klik run. Oke, prosesnya sudah selesai. Sekarang akan kita lihat citra yang sudah dikoreksi SunGlean. Oke, kita bandingkan kenampakannya antara yang belum dikoreksi dengan yang sudah dikoreksi. Oke, sampel ini bisa kita hilangkan. Nah, untuk memperjelas kenampakan, bisa kita geser histogram citranya. Nah, jelas sekali terlihat antara citra yang belum dikoreksi dengan yang sudah dikoreksi SunGlean. Sekarang efek kilauan cahaya mataharinya sudah tidak terlihat lagi, atau minimal sudah diminimalisir. Setelah citra terkoreksi SunGlean seperti ini, baru kita dapat memetakan kedalaman tubuh air dengan menggunakan metode empirical bathymetry. Silahkan klik optical, thematic water processing, centocoral, processing modules, empirical bathymetry, processor. Kita tentukan citra inputnya, yaitu citra yang sudah terkoreksi SunGlean. Tentukan outputnya, tentukan lokasi outputnya, kemudian kita atur processing parameters. Di sini kita diharuskan memilih dua band. Umumnya orang menggunakan band biru dan band hijau, yaitu band 2 dan band 3 Sentinel-2. Akan tetapi, Anda dapat menggunakan kombinasi band lainnya, misalnya band coastal aerosol dan band biru, atau band coastal aerosol dan band hijau. Di sini kita pilih band biru dan band hijau saja. Selanjutnya tentukan bathymetry point data. Bathymetry point data adalah sampel kedalaman yang diukur langsung di lapangan. Sebelumnya, tools empirical bathymetry milik aplikasi Snap mengharuskan kita untuk menyimpan data kedalaman hasil pengukuran lapangan dengan format seperti ini. Urutannya adalah latitude atau lintang, koma, kemudian longitude atau bujur, koma, selanjutnya adalah data kedalaman yang dinotasikan dengan bilangan positif. Data ini diketik dalam format notepad yang kemudian disimpan dengan format file CSV atau comma separated value. Baik, kita cari file CSV data kedalamannya. Select, kemudian langsung klik run. Oke, prosesnya sudah selesai. Sekarang akan kita lihat hasil kedalamannya. Misalnya ini kita tutup dulu. Di sini akan muncul band empirical bathymetry B2, B3. Double klik. Nah, kita hilangkan dulu data sampel glean-nya. Ini adalah data kedalaman tubuh air. Jika kita klik panel pixel info, akan terlihat nilai kedalaman dalam satuan meter. Untuk memperjelas kenampakan, Anda dapat memberi warna data kedalaman ini. Misalnya kita beri warna seperti ini. Nah, atau yang lebih jelas ya. Misalnya ini. Nah, termasuk nanti jika Anda ingin melayout peta ini ataupun mengkonversinya menjadi save file misalnya, Anda bisa ekspor ke dalam GeoTIFF dulu, kemudian dibuka di aplikasi GIS, misalnya ArcGIS atau QGIS. Dengan tools analisis yang ada di dalam software GIS, Anda dapat mengekstrak kontur bathymetry dari data kedalaman ini. Baik, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.